Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kuliah pagi hari ini kita membahas pengantar manajemen. Untuk itu kita harapkan mahasiswa semuanya tetap semangat. Mahasiswa semuanya semangat. Alhamdulillah. Dalam kondisi saat ini masih pandemi, untuk itu kita hari ini mulai kuliah perdana. Untuk kuliah semuanya sudah cuci tangan? Alhamdulillah sudah cuci tangan. Semuanya sehat ya pagi hari ini? Ya, semuanya sehat. Untuk itu sebelum mulai perkuliahan perdana untuk materi kuliah luring pada pagi hari ini, kita sepakat untuk awal kuliah ini bahwa kuliah dengan ibu kita harus sepakat dulu materi apa yang harus saya sampaikan, buku ajar apa yang harus Anda persiapkan. Untuk itu sebelumnya kita sepakat dari pertemuan. Untuk itu sebelumnya kita sepakat dari pertemuan untuk tatap muka. Jadi kuliah dengan ibu ini waktunya 3 SKS, dan untuk 3 SKS ini saya harapkan mahasiswa sekarang harus proaktif. Karena apa? Anda sekalian adalah mahasiswa dan bukan siswa lagi sudah paham. Untuk itu saya harapkan 2 arah. Jadi kuliahnya dengan ibu nanti 2 arah. Kuliahnya tepat waktu jam 8 kita mulai, dan kita sepakat untuk sebelum kuliah dimulai kita bisa menyampaikan beberapa hal yang harus mahasiswa pahami. Untuk itu materi yang akan diberikan nanti ya di dalam manajemen dan organisasi pada pagi hari nanti akan kita bahas. Seterusnya akan kita bahas evaluasi teori manajemen. Jadi evaluasi teori manajemen itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Setelah itu ada manajemen dan lingkungan usaha. Jadi di dalam ekonomi ini memang perlu sekali kita bahas berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi. Seterusnya ada perencanaan di dalam ekonomi serta penetapan tujuan organisasi. Yang mana suatu perusahaan atau manajemen itu harus organisasi itu dibahas secara tuntas, sehingga insya Allah itu semua akan kita bahas. Seterusnya untuk pengambilan keputusan di dalam manajemen kita lanjut dengan pengorganisasian. Ya, pengorganisasian di dalam manajemen serta koordinasi dan tentang manajemen itu akan kita bahas di tatap muka yang ke-7. Setelah itu kita masuk ke penyusunan personalia atau staffing. Ya, untuk itu setelah kita bahas semuanya, tidak kalah pentingnya bahwa kepemimpinan itu akan mempengaruhi bagaimana suatu manajemen itu akan berhasil. Sehingga kepemimpinan akan kita bahas juga. Serta setelah ada kepemimpinan yang berhasil, kira-kira suatu usaha itu harus ada pengawasan. Jadi pengawasan juga akan kita bahas di sini. Sedangkan referensi yang Ibu pakai di dalam pembelajaran di sini adalah buku pengawasan strategis era baru yang itu pengarangnya adalah Rikas, itu tahun 2011, edisi 9, jilid 1 sampai jilid 2 itu penerbitnya dari Salemba. Jadi itu buku yang harus kita miliki di dalam referensi pembelajaran. Sedangkan tugas-tugas di sini akan kita sampaikan juga bahwa kriteria penilaian Ibu yang mana semuanya ini akan kita sepakati juga dengan mahasiswa, yaitu kriterianya ujian
ujian tengah semester itu kita bobot penilaiannya itu 35%, sedangkan UTS itu juga 35%, serta ujian tugas individu itu 20%, sedangkan untuk kehadiran itu adalah 10%. Itu ya, kita sepakat bahwa penilaian bisa kita sampaikan ke mahasiswa, yang mana biar mahasiswa semuanya mendapatkan nilai yang terbaik, yaitu nilai dengan nilai A. Itu lebih bangga daripada memberikan nilai yang kurang ya. Untuk itu semuanya sudah paham untuk komitmen pada pagi hari ini. Kuliah akan kita sepakati biar mahasiswa itu tambah semangat di dalam kuliah, sehingga kontrak perkuliahan pada pagi hari ini kita sepakati seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan untuk materi pada pagi hari ini kita akan mengawali perkuliahan dengan manajer dan manajemen di dalam perekonomian. Jadi di dalam pengantar ekonomi ini perlu kita membahas tentang manajer. Bagaimana pentingnya seorang manajer itu di dalam membahas dalam perekonomian, karena seorang manajer ini penentu dari berhasil dan tidaknya suatu perusahaan. Yang mana peran manajer ini dalam organisasi adalah untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Jadi jelas sekali bahwa yang namanya manajer dalam organisasi ini sangat-sangat dibutuhkan, karena untuk menentukan keberhasilan suatu perusahaan itu peran manajer sangatlah penting. Untuk keahlian di dalam manajemen di sini diklasifikasikan menjadi keahlian teknis atau technical skill. Jadi kenapa mahasiswa ini kuliah? Itu akan menaikkan skill Anda sekalian. Jadi kalau seseorang itu mau menjadi seorang manajer, tentu harus skillnya itu harus mampu. Kemampuan mahasiswa itu dilihat dari mana? Ya kalau mahasiswa menurut Ibu ya harus berani untuk mengutarakan pendapatnya. Sehingga untuk kuliah dengan Ibu kita give and take. Jadi kita dua arah sehingga mahasiswa wajib untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi bukan dosennya untuk menyampaikan materi saja, tapi juga mahasiswa bisa untuk memberikan materi di dalam perkuliahan Ibu, sehingga kita betul-betul akan kita bahas materi yang Ibu sampaikan. Jadi keahlian diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti pengoperasian komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan dan lain sebagainya. Itu merupakan keahlian teknis di dalam suatu keahlian manajemen. Jadi manajemen itu harus betul-betul orang yang ditempatkan itu pada ahlinya. Misalnya, Ibu di sini sebagai pendidik, sebagai seorang dosen. Kalau Ibu itu kira-kira diberikan untuk tugas yang lain, mungkin dia tidak bisa maksimal karena bukan ahlinya. Begitu pula sebaliknya, kalau ada petugas yang misalnya petugas yang lain selain dosen, mungkin administrasi, tenaga pendidikan, untuk menguasai di dalam penguasaan perkuliahan, ini juga kalau tidak ahlinya, tidak bidangnya akan berbeda hasilnya ya. Itu skill itu sangat diperlukan dan mahasiswa itu merupakan menaikkan skill Anda sekalian. Jadi kemampuan di dalam teknis kemampuannya itu sangat dibutuhkan. Sedangkan yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, human relation skill. Ya, jadi di sini perlu sekali adanya
Jadi kalau komunikasi kurang itu ya otomatis yang namanya manajemen itu kurang akan bisa berhasil, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya yaitu keahlian ini adalah keahlian di dalam berorganisasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang namanya manajemen itu harus punya keahlian yang khusus. Di sini keahlian berkomunikasi itu sangat-sangat berpengaruh. Coba kalau mahasiswa berkomunikasi tidak bisa di dalam kelas, kalau interaktif ditanya tidak menguasai dan tidak mau berbicara, misalnya, itu otomatis kemampuan berkomunikasinya kan kurang. Nah, kalau komunikasi kurang, otomatis padahal di dalam penilaian dosen itu kan sudah ada unsur keaktifan di kelas. Kalau keaktifan di kelas kurang, otomatis akan mempengaruhi juga hasil akhirnya. Ya, untuk itu kemampuan dalam berkomunikasi itu sangat-sangat berpengaruh. Terus keahlian dalam hal teknologi atau teknologi skill, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Ini sangat berpengaruh karena perkembangan teknologi itu sangat pesat. Sekarang coba Anda di rumah dengan adanya pandemi ini, itu Anda tidak harus perlu kemana-mana untuk apapun tersedia. Itu karena apa? Itu karena memang perkembangan teknologi, yang mana teknologi ini memang sangat-sangat bermanfaat sekali, gitu ya. Jadi begitu pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat semuanya. Insya Allah jadikan kuliah tatap muka pada pagi hari ini bernilai ibadah. Terima kasih, ketemu di minggu depan kuliah pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.